Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Apa kabar saudara? Pagi hari ini senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita. Dalam teduh saudara, saya percaya setiap kali kita datang kepada Tuhan setiap harinya saudara, Dia dengan tangan yang terbuka menyambut setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita memulai aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Engkau tetap mengasihi kami meskipun seringkali kami gagal dalam hidup ini Tuhan. Tapi Engkau dengan tangan-Mu yang terbuka senantiasa menyambut setiap kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami datang kepada Tuhan, membawa pujian sembah kami untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Berkenanlah ya Tuhan menerima setiap pujian kami, sembah kami, yang kami naikkan dengan segenap hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya. Saya mau
Ini kerinduan kami Tuhan kepadamu. Kami mau selalu mengasihi Engkau. Kami mau selalu mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami. Kami persembahkan hanya bagimu, Yalah yang layak, ya Bapa yang baik, yang mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu. Sebab itu kami persembahkan hidup kami padamu Tuhan, hanya kepadamu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk terus taat kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus setia mengiring Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dalam setiap tantangan hidup yang kami alami, kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, bekerja, ubahkan setiap kami, sehingga setiap kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Pagi hari ini saya akan kembali menyampaikan renungan bagi setiap kita. Sebuah pesan tahun baru buat kita ya saudara. Untuk menjadi bekal bagi kita melewati tahun 2026 ini. Hari ini saya akan bicara dan berikan judul renungan saya, yaitu jangan salah prioritas. Tuhan di tempat pertama. Ya, sekali lagi renungan saya hari ini saya berikan judul jangan salah prioritas, Tuhan di tempat pertama. Sudah dalam hidup sehari-hari kita ini ya, kita kan punya begitu banyak kesibukan, punya begitu banyak aktivitas ya. Saudara, rasanya kadang-kadang tuh waktu 24 jam rasanya masih kurang gitu ya, kalau bisa lebih supaya kita bisa melakukan lebih banyak hal lagi ya saudara. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang harus melakukan bisnisnya ya, mungkin harus mengembangkan bisnisnya gitu ya, dan banyak hal tanggung jawab yang harus kita lakukan saudara. Rasanya tuh semuanya penting saudara ya, semuanya menuntut perhatian kita. Dan mungkin banyak dari kita tuh yang pinginnya hidup tuh work-life balance gitu ya, kalau sekarang istilahnya, kalau bisa semuanya tuh seimbang. Keluarga oke, pekerjaan iya gitu ya, waktu buat diri sendiri juga iya gitu ya. Seringkali kita maunya semuanya seimbang. Namun seringkali saudara, yang jadi masalah itu sebetulnya bukannya karena kita kekurangan waktu, bukannya karena kita punya terlalu banyak hal, tapi seringkali yang jadi masalah adalah karena kita sering menempatkan hal-hal itu di urutan yang salah. Seringkali kita punya prioritas yang salah. Dan tanpa kita sadari, Tuhan yang seharusnya jadi utama dalam hidup kita, yang seharusnya jadi yang terutama saudara, justru akhirnya menjadi tambahan dalam hidup kita. Hari saya mau mengajak kita saudara, biar di tahun yang baru ini sebelum kita menambah kesibukan kita menata kembali prioritas dalam kehidupan kita ini ya. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Yesus menyampaikan ayat ini dalam khotbah di bukit. Ya, saudara, saat itu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Mereka khawatir akan apa yang mereka akan makan, khawatir akan apa yang akan mereka pakai gitu ya, khawatir tentang kehidupan mereka. Nah, bukankah banyak dari kita yang sibuk mengejar kebutuhan hidup kita, keinginan hidup kita, sampai kita lupa kepada Allah yang sesungguhnya memelihara kehidupan kita. Ya, Yesus tidak berkata bahwa kebutuhan hidup itu gak penting, bukan saudara. Tapi Yesus menegaskan untuk menempatkan Tuhan di tempat yang terutama, saudara. Hari ini biar kita diingatkan kembali saudara, untuk menjadikan Tuhan selalu sebagai yang utama dalam hidup kita. Ya saudara, prioritas yang benar akan membawa kita pada ketenangan. Selama prioritas kita masih salah saudara, masih kebalik-balik dalam hidup ini ya, hal yang seharusnya tidak jadi prioritas kita jadikan prioritas, hal yang seharusnya prioritas kita jadikan sebagai tambahan dalam hidup ini, maka kita akan gak pernah damai, hidup kita gak akan pernah tenang, kita akan selalu merasa kekurangan. Bukan karena waktunya yang kurang, tapi karena kita salah menempatkan prioritas dalam hidup ini. Ya saudara, kalau bayangkan sebuah toples yang kosong ya saudara. Lalu nih kita mau isi dengan bermacam-macam barang, ada 3 macam. Ada batu besar, ada batu kerikil, dan ada pasir. Ya, kalau saudara masukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples yang kosong ini saudara, lalu setelah itu kerikil, lalu saudara baru masukkan batu yang besar, maka kemungkinan besar batu ini tidak akan muat. Ya saudara, tapi yang harus kita lakukan adalah masukkan dulu batunya yang besar ke dalam toples ini, lalu kemudian kita bisa memasukkan pasir dan kerikil ke dalamnya, maka semuanya akan bisa muat ya. Kalau saudara coba bayangkan saudara ya, ilustrasi ini saudara. Seringkali hidup kita seperti toples itu saudara. Ya, kalau saya boleh lambangkan dalam ilustrasi ini, batu besar itu melambangkan Tuhan saudara. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita, maka hal-hal yang lain ya saudara, tadi kerikil tadi, pasir-pasir tadi, itu yang akan mengambil seluruh ruang dalam hidup kita. Dan akhirnya ketika kita mau masukkan Tuhan terakhir gitu ya, tempatnya gak muat. Ya saudara, saya sering katakan kita perlu sediakan ruang bagi Tuhan,
di dalam hidup kita. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita ya, kalau tadi ilustrasi kita masukkan Tuhan terlebih dahulu, sediakan ruang untuk Tuhan terlebih dahulu, maka yang lainnya dia akan punya tempatnya, dia akan menemukan tempatnya dengan tepat. Ingat tadi saya katakan prioritas yang benar akan membawa kita pada ketenangan dan kedamaian. Hari ini pesan bagi setiap kita, selalu jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, saudara. Seringkali di tahun yang baru kita bertanya apa ya yang harus saya kejar, apa yang harus saya capai ya. Tapi hari ini biar kita berhenti sejenak, bertanya sebuah pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Siapa yang terutama dalam hidup kita? Ya saudara, prioritas yang benar bukan hanya bicara soal waktu, bukan hanya soal waktu semata-mata saudara, tapi bicara soal hati kita. Ketika Tuhan berada di tempat pertama dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh kedamaian, memperoleh ketenangan, dan kita akan menemukan arah yang benar di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Mari pagi hari ini kita luangkan waktu kita sejenak saudara. Mari perhatikan kembali isi hidup setiap kita. Hal apa yang paling menyita pikiran kita di dalam hidup ini? Hal apa yang paling menyita tenagamu, usahamu dalam hidup ini? Apa yang paling kau kejar di dalam hidup ini? Pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk menata ulang prioritas kita di dalam hidup ini, untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Jangan pernah berikan Tuhan waktu-waktu kita yang sisa, saudara. Karena Dia rindu menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Mari tahun ini jangan sampai kita punya prioritas yang salah, tapi mari letakkan Tuhan di tempat pertama di dalam hidupmu dan izinkan Tuhan menata ulang seluruh bagian dalam hidupmu. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau semakin mengasihi Tuhan. Aku mau menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidupku. Aku mau menjadikan Kau sebagai yang terutama dalam hidupku. Hari ini bolehkah Engkau taruh tanganmu di dada, nyatakan komitmenmu kepada Tuhan. Nyatakan kerinduan hatimu kepada Tuhan. Perbarui ulang prioritasmu, perbarui ulang komitmenmu kepada Tuhan hari ini. Sebab Dia ada di tempat ini, sedang ada bersama dengan engkau. Kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan, sehingga mereka yang berkata kepada Tuhan, menjadikan engkau sebagai yang terutama di dalam hidup mereka. Kau melihat setiap isi hati mereka Tuhan, dan mau percaya Kau dengan tangan yang terbuka menyambut setiap mereka. Sedang mengulurkan tanganmu bagi setiap mereka yang dengan kesungguhan hati, dengan komitmen yang baru, mau lebih mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu. Ampuni kami yang sering kali kami gagal Tuhan. Ampuni kami kalau sering kali kami lupa untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Ampuni kami bahkan kalau sering kali kami memberikan Engkau waktu-waktu kami yang sisa Tuhan. Karena kami sibuk mengejar apa yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Tapi hari ini
Biar dengan komitmen kami yang baru kami datang kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan membaharui hidup kami, mengizinkan Tuhan menata ulang kehidupan kami, bahkan setiap prioritas kami. Kami butuh hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit Tuhan. Untuk setiap mereka sedang bergumul dengan kondisi fisik mereka Tuhan, hamba mau berdoa. Kiranya mujizat Tuhan dinyatakan, belas kasihan-Mu dicurahkan buat setiap umat-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara, hari ini engkau yang sedang sakit, engkau taruh tanganmu di tempat yang engkau rasakan sakit, dan engkau berdoa minta sama Tuhan, minta kesembuhan itu terjadi, dinyatakan di dalam nama Yesus. Kamu berdoa Tuhan, setiap organ-organ tubuh yang sakit Tuhan hari ini disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami kuasa kesembuhan itu. Setiap kami yang mengandalkan Tuhan, berharap, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, kami akan mengalami mujizat Tuhan. Mau berdoa juga untuk setiap keluarga yang ada Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga Tuhan. Kamu percaya Engkau mengasihi setiap keluarga yang ada Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga yang sedang bergumul dengan relasi mereka Tuhan. Mau berdoa ada pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Setiap keluarga-keluarga yang sedang ada dalam pergumulan, dalam tantangan dalam kehidupan mereka Tuhan, kiranya Tuhan Kau menolong mereka Tuhan, mengulurkan tangan-Mu Tuhan, jamahan-Mu buat setiap mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kasih-Mu yang besar itu senantiasa memeluk setiap keluarga yang ada Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu yang memulihkan Tuhan, yang akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang utuh Tuhan. Dan biar kasih-Mu itu yang senantiasa mempersatukan setiap keluarga yang ada. Mau berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang bergumul dengan kondisi finansial mereka Tuhan, dengan pekerjaan mereka, dengan studi mereka Tuhan. Dan setiap kami yang mengandalkan Tuhan, setiap kami yang terus percaya kepada Tuhan, kami yang berkata kepada Tuhan, kami mau hidup dengan sungguh kepada Tuhan, mau hidup di dalam pertobatan. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah bagi hari ini, yang membawa setiap kami kembali menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang punya pergumulan doa, saudara bisa kirimkan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa untuk saudara. Selamat menjalani hari ini saudara, sampai berjumpa kembali besok di dalam teduh doa pagi kita. Ingat Tuhan yang besar itu, Tuhan yang ajaib itu, sungguh mengasihi setiap kita dan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati setiap saudara. Shalom.